اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنت الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, dan sekiranya penduduk negeri waktu itu ahlul qura yaitu Mekkah dan sekitarnya. Tapi ayat ini untuk semua negeri sampai hari kiamat. Sekiranya penduduk negeri amanu, mereka beriman billahi wa rusulihim, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa, menjaga dirinya dari asyirka, dari syirik, dari kufur, al-kufra wal ma'asi, dan menjaga dirinya dari berbuat maksiat. La fatahna alaihim, pasti kami bukakan untuk mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit hujan, ya, hujan yang tidak membahayakan. Keberkahan di bumi, tanahnya subur, tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan, hewan-hewan bisa makan, gemuk, dan kita semuanya hidup makmur. Syaratnya beriman dan bertakwa. Siapa aja? Apakah suatu negeri, apakah tiap-tiap pribadi, ketika dia beriman, dia bertakwa, pasti Allah bukakan keberkahan untuk orang itu yang beriman dan bertakwa. Keberkahan dalam arti luas.
rizki yang cukup, yang halal, hati yang tenang, keturunan yang soleh dan solehah, ilmu yang bermanfaat, teman-teman yang baik, keberkahan. Syaratnya beriman dan bertakwa. Maka kita lihat orang-orang yang gak beriman, gak bertakwa, meskipun dunia dia miliki, harta banyak, jabatan tinggi, tapi tidak ada ketenangan, gak ada keberkahan. Akhirnya apa? Dia cari ketenangan dengan minum-minuman, dengan pil, narkoba, dengan main perempuan, dengan main judi online, ya. Padahal duitnya udah banyak banget, udah triliunan, masih saja. Itu bukan dari duit lagi, mencari ketenangan. Gak ada ketenangan. Ketenangan itu bukan di judi, bukan di homer, bukan di narkoba, bukan di perempuan. Ketenangan itu ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita ngaji begini, tenang hati kita, tentram, dibandingkan dengan orang-orang yang mencari dunia. Karena dunia sebentar. Tapi kalau kenikmatan rohani, Masya Allah, sampai seminggu pun masih terasa. Kalau kenikmatan jasmani, makan minum, paling nikmatnya di mulut doang. Masuk ke kerongkongan, udah selesai. Tinggal besoknya lah tuh, itu. Mending nya lancar, keras orangnya. Menderita ya. Kenapa? Kenikmatan jasmani. Tapi kenikmatan rohani, kita hadir di majelis taklim, kita paham tentang Islam, dapat ilmu, Masya Allah, tenangnya luar biasa. Jadi syaratnya, kalau Allah ingin membukakan kita keberkahan, beriman dan bertakwa. Yang paling penting begini aja lah, anfusakum wa ahlikum. Nah, masing-masing nih kita, saya pada jaga diri kita. Mengapa? Karena yang namanya maksiat nggak bisa kita hilangkan. Pasti ada thayyib, pasti ada khabith. Ada orang baik, ada orang nggak baik, pasti. Apalagi yang namanya narkoba nggak bakal bisa dihilangkan di negeri ini. Kenapa? Karena jaringannya udah hebat. Dan uangnya itu ribuan triliun. Ditangkap berapapun tetap bandarnya ribuan. Dan itu udah kena semuanya. Dari atas semua udah kena semua. Ya. Siapa yang mau berantas? Nggak bisa. Kenapa? Karena gengnya itu jaringannya udah terlalu besar. Ya, sampai satelit pun dia punya sendiri. Jadi dia nggak pakai kayak kita ini, dia satelit khusus. Dan nggak bisa deteksi. Bos-bosnya aman. Sampai polisi pun kena juga narkoba. Ya kan? Hakim kena, jaksa kena, dapat menyuruh. Kenapa? Karena keuntungannya luar biasa. Barang buktinya ditangkap 15 kilo. Entar sampai di mahkamah tinggal 1/4 doang. Habis tuh, kemana itu? 15 kilo. Itu sabu-sabu. Tinggal 1/4 doang. Pas dibawa ke mahkamah. Mau cari siapa? Bilang siapa? Kena udara, mengembang, habis. Kemana itu? Susah. Minuman, begitu juga susah. Pelacuran, susah. Orang bendanya dibawa kemana-mana, ya. Pelacuran itu kalau disimpan masih bisa, ya. Ditangkap. Nah ini dibawa kemana-mana, dibawa. Ya. Udah gitu, laki-laki pada masih nafsu, ya. Mau berantasnya bagaimana? Jadi anfusakum wa ahlikum nar. Masing-masing kita jaga diri kita, selamatkan diri kita.
Ya. Jangan sampai seperti orang-orang yang tidak taat, ya, menyesal. Ya. Apa yang dicari? Kebahagiaan, tapi kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita istiqomah taat kepada Allah, disitulah ada ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati tenang. Ingat jabatan nggak tenang, ingat harta nggak tenang, ingat bini yang baru dikawinin cakep di jalan-jalan nggak tenang, ngerinya nggak pulang lagi tuh bini. Ya, itu anak begitu juga, kita nggak tahu. Ya. Makanya supaya kita kembali kepada Allah, ya, ingat hidup sebentar, ya, kayak mimpi. Habis itu kita tinggalkan dari dunia ini. Semua yang kita punya kita tinggal, rumah, pangkat, jabatan, harta, anak, istri, orang tua, teman, sampai masjidnya pun ditinggal semua. Sebagaimana dia datang sendiri, dia pulang sendiri, habis lah. Nih zaman kita depannya udah nggak ada, tinggal dua nih, ya. Habis. Ya. Haji Helwani, lah, Haji Hamid, nggak ada. Di sini Haji Hasan, Sarah Hasan, di sini Haji Tohir, situ Pak Rusdana. Kadang-kadang ya sama ini, sini Ki Ma'ruf, sini habis, tinggal dua nih, tinggal dikit lagi. Ya. Habis. Mana? Ustaz Hanafi, Solo, Hanafi, Solo, nggak ada. Itu. Apa yang kita banggain? Banggalah kalau selama kita hidup, kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika kita mati, dijadikan cerita-cerita yang baik-baik. Si Ano dulu, dia begini. Jadikan cerita yang baik. Untuk cucu kita. Ini dia ayat cakepnya luar biasa. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan Allah. Kadzabu ar-rusulah, mereka mendustakan rasul-rasul Allah, termasuk juga mendustakan Nabi Muhammad SAW. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka. Aqabnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka, kami hukum mereka dari apa yang telah mereka kerjakan selagi hidup di dunia. Kalau orang beriman diuji oleh Allah, itu pertama menghapus dosa dan diangkat derajatnya. Jadi kalau kita rajin ngaji nih, terus kena musibah, itu diangkat derajatnya. Pernah cerita ya tentang orang minta doa Nabi Musa? Pernah cerita kan? Belum ya? Udah kan? Ada orang minta didoain oleh Nabi Musa. Katanya, Nabi Musa doain saya. Doain aja lah, Allah udah tahu yang saya minta. Begitu. Udah, Nabi Musa doain aja. Nggak lama kemudian orang itu mati dicabik-cabik oleh binatang buas. Hancur dagingnya. Kata Nabi Musa, ya Allah, ini apa? Kata Allah, orang itu minta derajat yang tinggi, tapi amalnya nggak cukup, kecuali dia harus dimakan binatang buas baru derajat tinggi. Mengapa? Ketika dimakan binatang buas terangkat derajatnya. Maka yang diminta, maka aku berikan dia derajat yang tinggi, tapi dengan cara dimakan oleh binatang buas.
Makanya kalau amal kita rendah, jangan sok-sok minta derajat tinggi. Ya. Cukup. Akhirnya ditimpakan musibah yang berat supaya naik amalnya. Ya, nah itu di situ tuh dalilnya tuh. Jadi ketika orang baik ditimpa musibah, itu dihapus dosanya, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi bukannya dia dapat dosa, justru terangkat derajatnya. Itu, ya. Nah, tapi kalau orang non Muslim itu penderitaan bagi dia di dunia. Dia mati beriman, dia akan kekal di neraka. Makanya nggak perlu takjub, nggak perlu hormat, amin. Yang dapat dunia hartanya triliunan, tapi bukan orang Islam, nggak perlu kita takjub. Karena dia, entah di akhirat ditanya tuh, min aina dari mana itu dan diinfakkan kemana? Apalagi Masya Allah, itu kalau kita dengar beritanya ya, dia dari Kementerian Komdipo apa Kementerian apa yang baru itu, itu ribuan tuh apa namanya itu judi, ya. Itu yang nggak bayar ditutup, yang bayar dideminin. Ada 1.000 yang bayar, dan satu itu tuh setiap orang tuh satu channel itu 8,5 juta. Kalau 1.000 berapa? Tangkap kan, kita tangkap kan? Sekretarisnya tuh duit semua itu. Duit judi. Apalagi mau pemilu nih, duit judi semua itu. Turunin semuanya triliunan. Ya. Itu makanya susah diberantas. Kenapa? Orang yang naik orang dia yang kuasain. Jadi hapus satu, ada lagi, hapus satu, ada lagi. Karena apa? Karena markasnya, tempat judi itu dari luar negeri. Gitu. Jadi kita ada satelit nih di Bekasi apa ya, pusatnya itu. Nah, itu untuk menghapus, ngomong hapus. Ya dideminin. Itu. Nah, kalau dideminin tetap aja ada lagi. Ntar artis-artis, youtuber ngiklanin, gitu. Susah. Diberantas 1.000, nongol lagi 1.000. Makanya anfusakum wa ahlikum nar. Kita jagalah ya diri kita jaga anak-anak kita ya, supaya hidupnya bermanfaat ya. Anak kita didik supaya jangan sakitin orang ya. Jangan berantem ya. Jangan membuli ya. Kita ajarin dari rumah, bilangin ya, suruh anak kita jadi orang dermawan. Kita kasih bekal, ntar kalau teman lo minta bagi gitu. Bawain makanan, kita bilangin, ntar kalau makanan lo makan bagi teman lo gitu, diajarin supaya menjadi orang dermawan ya. Pak Khairul makanya diajarin. Dari kecil dibiasain memberi supaya apa? Supaya hidupnya selamat. Ya. Kalau anak-anak sekarang kan bullying yang baru yang kejadian. Orang Cina itu ya punya apa itu tempat jogging itu apa? Hiburan malam itu di Surabaya. Ya. Orang disuruh sujud, disuruh gonggong. Ya. Udah bawa anggota dia itu ya kayak pengawal dah gitu ya, akhirnya minta maaf, tapi dari pihak sekolah tetap menuntut karena dia backingnya di fotonya tuh di samping tentara ya, di samping, makanya dia jadi berani ya. Ini kelemahan kita ini mudah disogok ya, orang-orang begitu tahu ya, si Ano nilainya si Ano udah tahu, pejabat-pejabat Pak Kiai Ano, ulama si Ano, kiai sekian,
udah ketahuan, udah ada harganya. Karena apa? Mudah dibeli dengan yang punya kekuasaan, ya, dikasih duit ya, 100 M, udah ya aku pensiun dah, ya. Aku kerja juga nggak bakal dapet 100 M, biarin dah, ya. Ya, sekaligus dah dipecat, biarin dah 100 M dah, aman dah, gitu. Kenapa? Karena duit di kita terlalu banyak. Kita kaya luar biasa. Tapi sayang, duit itu dimakan oleh segelintir orang. Sementara rakyatnya hidup susah. Makanya kita harus bergerak. Dibikin kita bodoh supaya kita tahu keadaan kita. Disengajanya, dipelihara supaya bodoh. Ya. Kalau bodoh bisa diapain aja. Maka yang pintar-pintar, yang berkuasa, yang pintar berbohong, kesiangan. Saya 12 tahun di dan saya tahu bagaimana itu negeri Indonesia itu makmurnya dibandingkan dengan negeri Arab. Negeri Arab apa? Makan pakai ayam, daging, telur, ikan, udah nggak ada lagi. Kalau nggak daging sapi, daging kerbau, kebanyakan sapi, daging kambing, ya. Ikan mahal. Apalagi udang mahal ikan, ya, telur, ya. Apalagi kalau kita ada tahu, ada tempe, toprak, ada garu, ada keredok, waduh, apa enggak, ya, nggak bakal kelaparan. Kalau dikasih nih ke rakyatnya, makmur kita semua. Orang nggak ada apa-apa, kekayaan kita. Cuman karena penduduknya banyak, ya. Kalau kita penduduk ini kayak orang Arab gitu, ya, setiap orang nih pada makmur hidupnya, gitu. Karena orangnya kebanyakan dan kebetulan penguasanya nggak adil, ya udah, harta itu berputar hanya kepada mereka saja. Makanya kita harus bangkit, kita harus didik anak kita supaya pintar, supaya beriman, supaya bertakwa, supaya hidupnya bagus dan bisa menolong orang. Yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu aja. Sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Tapi tidak ke dirinya, ke istri, ke anak, ke keluarga, ke orang tua, ke lingkungan dia dah. Apalagi sekampungnya, apalagi bisa senegerinya beri manfaat. Jaga, jangan rusak. Jangan menjadi orang munafik yang bisa dibeli untuk menjual negerinya hanya untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa, yang tidak bisa dibawa mati. Itu ya, makanya ini ayat Masya Allah luar biasa. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami siksa mereka dari apa yang telah mereka lakukan. Kalau zaman dahulu ketika berbuat maksiat langsung diadab, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu langsung Nabi Nuh langsung banjir, zaman Nabi Lut langsung dapat azab, turun hujan deras, ada yang longsor, ada yang tenggelam tuh kayak Fir'aun, langsung ya disiksa saat itu juga, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Apa amina ahlul qura? Apakah ini pertanyaan, tapi pertanyaan bentuknya ejekan. Apakah mereka merasa aman? Ahlul qura waktu itu penduduk Mekah dan sekitarnya. Waktu ayat ini, tapi ayat ini untuk semua manusia sampai hari kiamat. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman? Siapa itu? Al-mukallimun, orang-orang yang mendustakan Allah, yang mendustakan Rasul-Rasul Allah.
ayatiyahum baksuna bayata, ayatiyahum datang kepada mereka baksuna ay azabuna. Kapan datangnya? Bayata ay lailan. Umpamanya sekarang kan ada di NTT erupsi ya, erupsi gunung, habis tuh orang semua di jalanan tuh di Pejaten tuh tempat Republika, banyak pada minta sumbangan untuk NTT apa itu ya, yang kena erupsi. Belum lagi yang banjir ya, yang gempa. Sekarang ini yang hujan kemarin itu ya, banyak yang pada kena musibah. Apakah mereka merasa aman dari azab kami ketika datang pada malam hari, saat mereka lagi tidur, tahu-tahu gempa, hujan, angin, Masya Allah, longsor, habis, atau kebakaran, ya, itu pasti kalau berkehendak. Harta yang kita miliki dalam 1 jam habis, mungkin nggak sampai 1 jam, kalau pas habis, ya. Atau banjir, habis mobil kita kena banjir, habis tuh. Yang kita kumpulin bertahun-tahun, nggak sampai berapa menit, habis. Kebakaran rumah, begitu juga. Harta kita ludes semua, sampai uang pun habis. Apa yang dibanggai? Kita semuanya lemah. Allah Maha Kuasa. Jadi jangan merasa tenang, jangan merasa aman. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berlindung kepada Allah. Maka kata Allah, afa amina ahlul qura ayatiyahum baksuna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman, enak, dia tenang tidur saat datang azab kami pada malam hari, saat mereka lagi tidur nyenyak, tahu-tahu gempa, tahu-tahu longsor, tahu-tahu banjir, lagi tidur. Ya, jadi jangan merasa aman. Makanya setiap kita mau tidur, kita baca doa, ya, kita baca zikir, ya, paling tidak Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kalau masih bisa lagi baca ayat-ayat Quran, ya, sampai kita tidur dah, ya, itu. Baik. Naimun ay ghafiluna anhu. Saat mereka tidur, saat mereka lagi lengah, datang azab Allah pada malam hari. Amina ahlul qura ayyatiyahum baksuna duha. Apakah penduduk negeri merasa aman, merasa tentram ketika datang azab kami pada waktu duha? Duha itu asalnya terbit matahari, itu duha namanya. Terbit matahari, terus matahari meninggi, itu namanya duha, ya. Tapi dalam bahasa Arab namanya macam-macam, ya. Kita tahunya duha misuruk doang, ya. Padahal banyak namanya, ya. Dari mulai terbit, terus suruk, apa namanya itu isyraq, terus meninggi sedikit, terus meninggi lagi, gitu, sampai masuk zuhur, ya. Duha, ya, pagi, siang dah, ya. Jadi pas terbit matahari meninggi sejengkal atau 2 jengkal, itu sudah boleh sholat duha, ya. Jadi wadduha wal laili idza, jadi duha itu pagi, ya.
Apakah penduduk negeri merasa aman ketika datang azab kami pada waktu pagi? Nah, ya, pagi atau siang. Tadi kan malam, lawannya siang. Wa hum yal'abun. Sedangkan mereka main, ya, siang hari lagi main-main atau ya tuh, ya, main-main ya, perbuatan yang ada manfaatnya. Makanya dalam Islam, ya, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Oh, Islam tuh. Tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan pekerjaan yang tidak penting. Pekerjaan yang nggak ada manfaatnya ditinggalin, itu tanda husnul Islam. Tanpa Islamnya bagus, tanda dia memiliki Islam yang bagus, ditinggalkan perbuatan yang nggak penting. Ya, waktu sebentar banget, nggak terasa. Ya, setiap saat seminggu Jumat dah Jumatan lagi, baru banget dah Jumat lagi, Jumat lagi. Itu tanda dekat kiamat tuh, gitu. Ya, nggak terasa. Segitu cepatnya pasal baru kemarin, udah seminggu. Ya, si Ana mati tuh, udah 7 hariin, cepet banget. Cuman kau nungguin gajian lama, nungguin pokoknya nungguin yang enak lah, ya. Itu lama itu. Ya. Nungguin orang pulang umroh, ya. Pak Bambang tuh mau umroh tuh, ya, biar 10 hari rasanya juga nungguin itu lama banget, ya. Apalagi nungguin dapat hadiahnya itu lama banget pulangnya itu, ya. Kita. Tapi kalau kita nggak tungguin, cepet banget dah. Anak-anak yang kita merasa baru kemarin, udah gede-gede banget. Tahu-tahu udah pada yang mau kawin. Ya. Bini kita perasaan baru kemarin, sekarang udah nenek, gitu. Ya. Nggak terasa itu, ya, ini masih muda. Itu nggak terasa, ya. Segitu cepatnya itu waktu berlalu, masya Allah. Pantas ya dalam Al-Quran tuh Allah bersumpah itu dengan waktu, wal fajri wal laili wasyamsi wad duha wal asri. Soal waktu itu, ya, begitu mahalnya waktu. Umur itu waktu, ya. Udah waktu kita umur kita pendek, kemudian kekuatan fisik kita sebentar, paling sampai 40 dah, ya. Kalau udah 50 pasti ada yang berkurang lah, ya. 60 70 lagi, ya, 80 ya udah, ya, biar dia makan vitamin juga tetap aja, ya. Ya, tetap aja sunatullah, ya. Udah gitu kekuatan otak kita juga terbatas, hafalan kita terbatas. Lama-lama datang masa di mana kita banyak lupa. Ya, kalau lupa biasa sih bagus, normal. Kalau banyak lupa itu, ya, apalagi udah pikun, nah udah, ya. Ada orang udah tua pikun, di setiap berak, di tetangga orang di berak, habis berak dipulang. Tetangganya pada marah-marah, ini bapak lu beraknya di rumah orang doang, itu dipulang lagi, dikira rumah dia, itu udah pikun, ya. Itu, ya. Makanya kita minta supaya mati dah sebelum pikun, ya, biar nggak nyusahin orang itu, ya. Dimasuk rumah orang, ya, dikira rumahnya, ya. Bininya di malam-malam siapa ini, dikira perempuan dari mana itu, kata bininya, ini bini lu, aku nggak punya bini, orang udah pikun gitu. Udah dikasih makan, minta makan lagi, barusan makan, belum makan, orang pikun gimana? Sekarang masih kuat, ntar berapa tahun lagi, ntar. Iya, wa manu amil no nakis no berhalki.
Makanya selagi kita mampu kita berbuat baik, nanti suatu saat kita lemah, orang pada doain, orang pada bantuin, jangan sombong, jangan angkuh, ya. Kita berbuat baik, kita nanam, kita nabung. Ntar ketika kita ngapa-ngapa, orang ingat, oh si Ano baik banget tuh, didoain, gitu, ya. Ada kemarin tuh ada orang datang ke rumahnya, dulunya dia bawa mobil, tumben datang bawa pakai tongkat, dianterin sama anaknya, datang duduk, bilang Ustaz, aneh kesini ngomongnya udah payah, aneh kesini minta didoain doang. Iya dah, langsung dikasih amplop, dia pergi lagi, cuma minta doain doang, baca Fatihah supaya sehat, udah. Mau jalannya aja udah payah, gitu. Cuman minta didoain doang. Dulunya memang dia suka ngaji, dulunya suka datang di rumah aneh ngaji. Kalau udah sakit matanya udah nggak begitu ngeliat. Dulunya bawa mobil, dagang daging gitu, ya. Udah tua. Satu contoh, ya. Yang dulunya gagal lama-lama habis. Kekuatannya habis, kesehatannya habis, daya ingatnya habis, fisiknya juga yang dulu ganteng udah jelek udah. Ya. Mau kawin lagi juga siapa yang mau? Kata perempuan mau ngurusin lu, mending duit lu banyak, gitu. Nggak ada yang mau, gitu. Itu satu contoh, ya. Makanya tuh ada doa Nabi tuh. Dulu waktu saya baca ini, Pak Haji Nawawi minta tuh amalannya tuh. Ya. Doanya Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wanqidha'i umri. 20 tahun. Anda baca di sini terus dipanggil minta mau catat. Ya. Doanya Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya. Ya Allah, jadikanlah untukku dari rizkimu yang maha luas saat aku sudah tua dan saat aku akan meninggal dunia. Itu kata Nabi, ya. Jadi saat kita udah tua, udah mau meninggal, rizki kita luas, ya, enak. Kemana-mana tinggal bagiin orang aja dah, ya. Kontrakan udah banyak, ya. Anak-anak udah pada punya rumah, enak gak tuh? Ya, tinggal ke masjid aja dah, ke masjid Bandung ketemu orang kasih, tuh, ya. Ketemu ustadz kasih, tuh. Cakep nggak tuh gitu? Oh, itu. Ya, saat udah tua, saat mau meninggal dunia. Coba, kalau udah tua, udah mau meninggal, masih ngontak, bagaimana? Sebulan cepet banget. Sembahyang juga Allah Akbar, kontrakan lu besok bayar. Enggak tahu. Itu, ya. Makanya nih yang muda-muda nih jangan terlalu poya-poya, ya. Jadi hidup sederhana dah, sedang lah. Jangan terlalu boros. Ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Karena kita nggak tahu nasib kita. Kita nggak tahu nih. Sekarang lagi makmur, besok bisa aja kena musibah, habis semua harta kita. Apalagi ada penyakit, kita nggak tahu penyakit datangnya. Tahu-tahu pas periksa dokter kena kanker darah. Coba, ada jamaah saya anaknya masih kecil, bicara, gesit. Tahu-tahu nggak nafsu makan, dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Dari dibawa tuh sampai seminggu 2 minggu ceria. Akhirnya setelah dekat mau hampir sebulan melemah karena kanker darah, masih kecil. Itu kita nggak tahu, nggak ada sebabnya. Biasa aja sebulan itu habis, 2 minggu dah parahnya. Kita nggak tahu penyakit gitu, ya. Makanya tuh kata Nabi, sedekah itu tadfa'ul bala. Ya. As-shadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala'i. Sedekah mencegah 70 bala. Ya. Jadi kalau mau sedekah nih, ada jamaah kita itu ya udah tua tuh sampai
Dia ngomong aneh katanya saya mau istirahat dah katanya mata saya udah nggak kuat. Ya. Nanti kalau jamaah mau sedekah kasih aja ke dia. Ya. Orang dalam ya kumpulin duit kasih dia. Ya. Ini jamaah pada dermawan. Ya. Kalau kita mau sedekah gitu sedekah aja sama orang dalam. Tadfa'ul bala mencegah 70 bala. Ya. Itu manfaatnya sedekah itu. Tapi untuk bisa sedekah susah. Karena kata Nabi, seseorang untuk bisa bersedekah dia harus membengkak 70 rahang setan. Membengkak itu 70 rahang setan diginiin. Atau juga kita nggak bisa 70. Itu menggambarkan susahnya bersedekah. Kecuali kalau Allah memberikan taufik hidayah. Ya, makanya kalau kita ngapa-ngapain itu sedekah aja supaya kita terhindar dari bara. Ya, bara di sekitar kita ini ribuan. Ya, kita sedekah terhindar, Gitu. Ya. Kita sayang-sayang kena bala juga, habis juga tuh duit. Ya. Nah, kita sedekah lah, pahalanya dapat, di dunia kita terhindar gitu, ya. Dan untuk bisa bersedekah juga duitnya halal. Duit haram susah. Makanya orang-orang yang korupsi itu nggak ada yang sedekah. Ya. Kenapa? Karena setan nggak kasih. Awas lu sedekah, aku cekek. Ya. Karena setan yang hidukumul fakro. Setan ngancem kamu bakal miskin kalau kamu sedekah. Duit korupsi, setan yang suruh, nggak mungkin bisa disedekahin. Nggak mungkin. Padahal ya kalau dia sedekahin tuh ditangkap KPK tinggal sebutin aja. Saya kasih Masjid Al-Maksum 1 M. Oh, ustadznya ambil no masjid 100 masjid di Jakarta dikasih 100 M baru 100 miliar. Yang dikorupsi triliunan. Belum ustadznya kiainya kasih lagi lah ya 200 M ya. Entar ditangkap sebutin aja lah si Ano enak masuk penjara berabe-rabe ya. Bisa bikin pengajian ya sama ya. Tapi nggak bisa dia sedekahin. Kenapa? Uang haram. Kalau uang halal gampang dia sedekahin ya. Jadi begitulah kata Allah, apakah mereka penduduk negeri merasa aman ketika datang azab kami pada waktu siang hari, wahum yal'abun, mereka lagi sedang main-main, tahu-tahu datang gempa, tahu-tahu datang apa namanya itu angin pitung apa itu beliung apa namanya itu, pokoknya angin yang membuat pada rubuh semuanya itu, bangunan rubuh, atap-atap pada terbang semuanya, masya Allah. Sedangkan mereka lagi yal'abun. Masih lama, masih ya. Ini error, ini jangan dengerin ya. Kata Ustaz Muslim kok 10 menit lagi ya. Tenang aja lo ya. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Makar ini bukannya Allah makar, karena hanya bahasanya saja. Ma wa makaru wa makarullah. Mereka makar, maka Allah makar. Makar itu yaitu mereka membantah atau mereka berbuat maksiat. Bahasa Indonesia makar juga kan, ya. Makar itu orang yang ingin menggulingkan kekuasaan yang sah. Itu namanya makar itu. Dan itu pasti ditangkap, ya. Ada undang-undangnya ya. Makanya kita Prabowo ya, jangan digodain, kita doain supaya umurnya panjang, jangan mati ya. Karena kalau mati ntar si bocil yang naik ya. Jadi kita doain supaya panjang umurnya ya. Kalau perlu nggak usah mati dulu dah ya, itu supaya sehat gitu ya. Karena bahaya ya. Kalau Prabowo sakit mati, kita yang menderita. Ya. Jadi doain supaya Presiden Prabowo umurnya panjang sehat, ya. Untuk membawa negeri kita supaya menjadi negeri yang makmur, negeri yang aman. Ya. Karena masih baru,
ya. Ntar dia berkuasa, insya Allah, ya. Insya Allah bagus dah, ya. Daripada wakilnya, waduh parah dah. Ya. Teman nyengir-nyengir doang gitu. Ya. Ini direkam nih, biarin dengar. Ya. Nah, kenyataannya begitu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita lagi senang main-main, ya, lagi lengah, turun azab dari Allah. Apakah hujan, apakah gempa, apakah longsor, apakah angin yang keras, dan terjadi kemarin di Tangerang, di Cianjur, Sukabumi, yang baru nih erupsi, dan ntar lagi di mana-mana dah gitu ya. Pasti ada, itu peringatan bagi kita. Ya Jakarta alhamdulillah ya masih banyak majelis taklim ya, masih banyak yang berzikir ya. Jadi tetap kita istiqomah ya. Istidrajuhu iyahum bin ni'mah, yaitu Allah memberikan dia nikmat saat dia tidak taat kepada Allah. Itu namanya istidraj. Kalau bahasa kita diulur. Dia nggak sembahyang, dia nggak beriman, terus Allah kasih nikmat, sehat, rezeki terus. Dia nggak sadar juga, akhadnahum baghtah, kami ambil dengan secara mendadak. Itu kayak kemarin tuh yang korupsi itu, yang siapa itu, Markus itu, yang makar apa? Markus, makelar kasus yang di MA itu, yang udah pensiun, yang uangnya di rumahnya sampai 1 triliun. Puluhan tahun dia jadi Markus, enak, nggak sadar juga, akhadnahum baghtah, ketangkap, masuk penjara sekarang, duitnya diambil, emas sampai 51 gram apa di rumahnya, 51 kilo, mau 1 gram saya nggak seberapa, 51 kilo cash semua. Kalau taruh di masjid ini nggak muat ini. Itu 10 tahun dijadi Markus, Allah ulur terus nggak sadar juga, akhadnahum baghtah. Padahal dia pensiun udah lama. Bikin film lagi itu, film apa judulnya itu? Ada filmnya itu apa? Sang pengkhutbah apa itu? Dia yang biayain, ya. Habis tuh. Coba kalau dia pensiun tuh, masuk ngaji sini, waduh, masya Allah, Allah ulur terus, biarin, puluhan tahun terus. Jadi Markus lo ambil duit terus simpan, dia lupa, nggak sadar juga, akhadnahum baghtah, kami ambil, habis dah, udah duitnya hilang 1 triliun, hampir 1 triliun. Di cash itu yang ketahuan doang. Satu orang, bukan hakim, pegawai biasa. Bagaimana kalau tingkatan tinggi itu? Sayang banget itu. Coba ditobat gitu. Waduh. Allah itu namanya istidraj. Jadi kalau kita nggak benar, tapi rezeki kita luas, badan sehat, hidup enak, kita nggak taat, hati-hati, itu istidraj. Allah ulur, dia main perempuan gak ketahuan, Allah ulur, main lagi perempuan gak ketahuan, Allah ulur terus. Akhirnya ketangkap. Nyesel, bininya minta cerai, anaknya usir, jabatannya dicopot, hartanya diusut, masuk penjara, habis lah. Ya, makanya yang begitu-begitu itu segera tobat lah. Ya, tobat lah, enak lah, ya. Masuk ke masjid dah, pakai imamah, pegang tongkat dah. Ya. Udah ya? Udah, ya. Baiklah, sampai fa'aminu makrullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
وابتغ الوسيلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمرنا بالعلم واستعنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.